Halo Brosis, balik lagi di channel Pawang Designit. Nah, kali ini gue mau sharing tentang gimana caranya agar kita bisa dengan mudah nih ngasih warna atau highlight duplicate value atau data berganda di Google Spreadsheet atau Google Sheet. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek. Kuy. Oke, jadi ceritanya di sini gue udah punya sebuah data ya. Nah, sebuah data namanya itu data penjualan PT CFIT bulan Agustus tahun 2021. Di sini ceritanya gue diminta nih untuk highlight data ketika data tim itu lebih dari satu anggotanya. Nah, gimana caranya? Mungkin bagi Bruce berpikir pakai conditional formatting aja tuh. Nah, kalau di Excel hal itu memungkinkan. Tapi kalau di Google Sheet atau Google Spreadsheet, nah itu agak sedikit beda bosku. Nah, jadi gini, cara yang pertama, berarti harus blok terlebih dahulu nih ya. Jadi blok dulu yang mau dikasih warna. Contoh nih, karena gua mau ngasih warna atau yang gua cari itu adalah dari D5 sampai D24, jadi gua blok aja langsung. Di blok aja langsung dari sel yang dimau. Kemudian masuk di format, lanjut ke conditional formatting. Oke. Nah, nanti di bagian paling kanan langsung muncul nih conditional format rules. Kalau apply to range karena kita udah blok ya. Jadi otomatis dia menyesuaikan dari D5 sampai dengan D24. Oke. Kemudian format rules-nya format cells if. Nah, jadi biasanya kalau di conditional formatting di Excel gitu ya. Nah, itu kan muncul duplicate value. Cuma kalau di Google Sheet itu nggak ada persis tuh. Kalau Bruce cari dari atas sampai bawah, nggak ada namanya duplicate value. Jadi, kita harus custom nih. Pakai apa? Pakai namanya custom formula is. Pilih yang ini. Nah, kemudian akan langsung muncul tuh value of formula. Nah, value of formula ini kita pakai rumus conif. Gimana caranya? Langsung aja ketik sama dengan conif. Conif, kemudian buka kurung. Nah, yang pertama adalah sintaksnya gampang banget. Yang pertama itu adalah data atau sel paling awal dari data yang kita cari. Karena kita mau cari dari D5, otomatis kita ketik D5. Kemudian tanda titik 2 sebagai tanda bahwa kita mau masukin ini sebagai range. Nah, sampai akhirnya di mana? Paling akhir di D24. Otomatis persis ketik D24. Oke. Kemudian pakai separator koma. Kemudian masukkan lagi satu, yaitu sel paling awal. Nah, kalau sel paling awal otomatis di sini adalah D5 gitu ya. Jadi ditentuin biasanya kalau sel paling awal dari data yang proses pakai atau range yang proses pilih gitu. Tutup kurung, kemudian tanda lebih dari, boleh angkanya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, tergantung yang dimau. Gua akan jelasin fungsinya. Pertama kita pakai angka 1 terlebih dahulu. Jadi ceritanya dari rumus ini atau dari sintaks ini gue mau jelasin cara bacanya tuh gini. Dari sel dari kolom D5 sampai D24 gue mau nih bahwa data yang punya lebih dari satu persamaan atau duplicate value itu diberi warna atau highlight. Kayak itu cara baca rumusnya sih ini. Nah, kita formatting selnya mau gimana? Contohnya gue mau kasih warna dia jadi merah. Kemudian tulisannya di putih. Tinggal aja pilih tuh sesuai keinginan ya. Kalau ini kan kayaknya udah jelas ya. Nah, gue pilihnya misalkan putih tuh. Oke, kemudian tinggal pilih dan nah, bisa dilihat nih bahwa data yang berganda atau yang duplicate value langsung ada warnanya tuh. Gampang banget kan ya. Jadi cara pakai conditional formatting di Google Spreadsheet. Nah, kalau Bruce perhatiin lebih lanjut ya, kata SBY atau tim SBY itu ada lebih dari satu. Cuma ada yang berwarna, ada yang nggak berwarna. Contoh yang paling ada yang berwarna tuh di D5. Kemudian ada juga SBY di D19. Tapi dia nggak berwarna. Kenapa tuh? Nah, ini adalah bedanya Google Sheet atau Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel. Nah, kalau Microsoft Excel kan dia langsung hajar tuh warna semua ya. Tapi kalau di Google Spreadsheet itu beda bosku. Jadi gini, gue tunjukin ini salah satu rekapan ya. Jadi di sini kalau gue tunjukin, kalau di Google Spreadsheet itu selalu ada satu data unik yang dia tidak diwarnain gitu. Kalau ada data berganda atau duplicate value. Jadi contoh nih, si tadi SBY itu total ada 2 ya kalau di data ini. Gue pakai rumus. Ada 2 ya datanya di sini. Cuma pasti ada satu data yang dia nggak akan berwarna. Dan ada satu data yang duplicate
duplikatnya dari yang unique tadi, dia pasti diwarnain atau yang di highlight pakai conditional formatting itu. Jadi kalau di Google Sheet pasti ada satu unique yang tidak berwarna. Contoh AMK. AMK karena dia totalnya cuma satu ya di data ini, otomatis dia cuma punya satu unique. Duplikatnya nggak ada. Jadi kalau kita cari contohnya AMK mana tuh? Tuh AMK ya. AMK dia satu doang tuh. Dari atas sampai bawah kalau kita coba cek itu AMK cuma satu doang, otomatis dia yang putih cuma satu karena dia nggak duplikat ya, nggak buka data berganda, jadi nggak di highlight. Kemudian contoh yang kedua adalah BDG. BDG itu mereka ada 4 nih, ada 4 ya. Contoh kita cek di sini ada 1, 2, kemudian 3. Nah ini yang 4, ada 3 yang berwarna. Kalau kita perhatiin tadi 3 yang berwarna atau 3 yang highlight, satunya yang unik kayak gitu. Jadi inilah keunikan atau perbedaan antara Google Sheet dan Microsoft Excel ya dalam proses duplicate value. Tapi itu merupakan keunikan sendiri yang menjadi keunikan dari si Google Sheet-nya kayak gitu. Nah, menggampang banget kan ya cara pakai conditional formatting highlight-nya di di Google Spreadsheet. Nah, kalau baru masih pusing bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu untuk jawab. Namun sebelumnya, ini nih, gue mau jelasin satu lagi. Nah, selain itu, kalau di rumusnya ini ya, kalau berusaha cek tadi, ada satu yang ketinggalan. Nah, di conditional formattingnya, contohnya gue blok tadi, dari sel ini ya. Format, kemudian conditional formatting. Nah, ada satu lagi nih. Kalau berusaha cek, kalau di sini kan lebih dari satu ya. Gimana kalau gue ganti nih, jadi lebih dari 2 atau gimana? Nah, kalau lebih dari 2, berarti dia akan di conditional formatting adalah data yang lebih dari 2. Selain data lebih dari 2, dia nggak akan diwarnain gitu. Jadi kalau di Microsoft Excel, kita cuma bisa milih duplicate atau value-nya aja, tapi di Google Spreadsheet kita bisa dengan mudah nih mengetahui mana yang lebih dari 2, mana lebih dari 3, lebih dari 4 sesuai dengan keinginan kayak gitu. Dan uniknya dia akan selalu ada satu yang unik. Contoh JKT dia ada 3, otomatis 2 yang duplicate, 1 yang unik seperti itu. Oke. Nah, gampang banget gimana cara untuk memberikan conditional formatting di Google Spreadsheet. Lain kali kita akan bahas lebih detail. Kalau masih pusing bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu untuk jawab. Sekian dari video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain it. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.